Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berjumpa lagi di kajian-kajian filsafat ilmu. Memang ada beberapa hal yang belum semuanya tuntas dijelaskan, dan salah satunya adalah ketika memahami atau membedakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks penelitian. Nah, penjelasan ini mencoba untuk mengeksplorasi lebih jelas tentang bagaimana sih atau apa sih ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam memahami fenomena atau dalam konteks penelitian. Saya beri contoh misalkan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. Kita lihat secara ontologi. Ontologi itu berarti apa yang jadi realitas di dalam kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. Maka secara ontologis kita bertanya, apa itu kekerasan berbasis gender dalam keluarga? Apakah ini hanya tindakan fisik atau juga mencakup kekerasan emosional, psikologis, ekonomi, dan seksual? Realitas ini juga terkait dengan konstruksi sosial tentang peran gender dalam keluarga. Misalnya, apakah norma-norma patriarki menciptakan ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar kekerasan? Di sini kita mengkaji apa yang dianggap sebagai kekerasan dan bagaimana konsep ini mungkin berbeda di berbagai budaya atau sistem nilai yang ini menjadi pemahaman kita. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana kita tahu? Nah, bagaimana kita memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di keluarga? Apakah melalui laporan korban, data statistik kasus kekerasan, atau wawancara mendalam? Metode apa yang paling efektif untuk mengungkap realitas kuantitatif untuk tren luas? Jadi kalau untuk melihat tren luas, kita menggunakan metode kuantitatif. Atau kualitatif, kalau kita ingin memahami pengalaman individu, juga tipe-tipe tentang kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. Selain itu, secara epistemologis juga bagaimana kita memastikan penelitian ini bebas dari bias gender dan menggambarkan situasi secara objektif. Secara aksiologis, itu bicara apa nilainya? Dari sudut pandang aksiologi, kita mempertanyakan dampak dari mempelajari kekerasan ini. Apa manfaat praktisnya? Misalnya hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan, layanan dukungan untuk korban, atau program pendidikan untuk mencegah kekerasan berbasis gender. Ada juga pertanyaan etis, bagaimana melibatkan korban, tapi tanpa memperburuk trauma mereka. Nilai moral dari kajian ini adalah bagaimana ilmu bisa berkontribusi menciptakan keluarga yang lebih adil dan harmonis. Contoh yang kedua, penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah misalkan Anda mau meneliti tentang pendidikan multikultural di pondok pesantren. Nah, kita lihat secara ontologi, apa yang jadi realitas, kata kuncinya. Dalam konteks ini, kita bertanya, apa sebenarnya pendidikan multikultural? Apakah ini sekedar pengajaran tentang keberagaman budaya atau juga menciptakan harmoni dalam perbedaan? Di pondok pesantren, bagaimana realitas keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi santri menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Ontologi juga mencakup pertanyaan, apakah nilai-nilai multikultural ini sesuai dengan nilai-nilai pesantren yang berbasis agama? Karena agama dan multikultural sering dalam konstruksi masyarakat posisinya berhadap-hadapan, bukan saling menguatkan. Nah, maka aspek epistemologi, bagaimana kita tahu, bagaimana kita memahami bahwa pendidikan multikultural berjalan efektif di pondok pesantren? Apakah melalui pengamatan perilaku santri, wawancara dengan pengajar, atau analisis kurikulum? Metode apa yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan ini? Apakah pesantren sudah memiliki indikator keberhasilan yang jelas dalam menciptakan
suasana multikultural. Nah, di aspek aksiologi apa nilainya? Pendidikan multikultural di pondok pesantren bertujuan memberikan nilai-nilai praksis dan juga etis. Apa dampaknya? Misalnya, apakah pendidikan ini membentuk santri yang lebih toleran, terbuka, dan siap menghadapi masyarakat yang beragam? Bagaimana pendidikan ini dapat membantu menjaga harmonis sosial di tengah tantangan intoleransi? Di sisi lain, nilai aksionya atau aksiologinya juga menyentuh bagaimana pesantren tetap mempertahankan identitas pendidikan keagamannya sambil juga berintegrasi dengan visi keberagaman. Inilah 3 contoh atau 2 contoh penerapan 3 entitas dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih, mari kita berdiskusi untuk memperluas kajian kita ini.